Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, ini tuh pagi hari gitu ya teman-teman. Cuman gak pagi-pagi banget, itu udah sekitar jam 9-an gitu. Aku udah selesai masak, udah selesai semuanya pokoknya ya. Dan ini aku udah selesai nyuci juga. Jadi di sini mau aku keringin dulu untuk pakaian-pakaian yang udah aku cuci dari tadi pagi. Dan jangan salfok juga dengan cucian piring aku itu yang segunung ya teman-teman. Jadi emang dari pagi itu aku nggak ada nyuci piring ya. Selesai masak itu aku nggak ada nyuci piring. Jadi aku selesai masak itu langsung beresin Kakak Nazli ya, kasih sarapan dan pokoknya beresin dia ya, pakaiin bajunya gitu. Dan setelah dia pergi sekolah baru deh aku lanjut ke dapur lagi. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya aku bisa bersemangat lagi untuk upload videonya dan supaya teman-teman itu nggak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Nah tadi tuh sempat aku itu ngambil wadah gitu ya dari lemari. Itu aku tadi tuh mau siapin bekal untuk Pak Su ya teman-teman, karena Pak Su itu udah mau berangkat pergi kerja gitu. Cuman nggak aku videoin waktu aku ngambilin bekalnya gitu ya. Dan ini aku udah selesai untuk cucian yang udah aku peres tadi itu udah selesai ya. Ini langsung aku mau jemur-jemur. Dan itu di jemuran ada satu pakaian tersisa, itu pakaian yang nggak kering semalam ya teman-teman. Jadi ada satu gitu yang nggak kering. Karena itu nggak kering itu yang di bagian lehernya gitu ya. Di bagian leher itu kebetulan agak tebal sedikit gitu, makanya itu nggak kering. Nah ini aku mau jemur-jemur pakaian yang aku keringin tadi. Jadi ini tuh nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya, cuman ya seperti biasa aku udah sering banget bilang aku itu selalu nyuci setiap hari ya, walaupun pakaian itu cuma sedikit selalu aku cuci setiap hari ya, walaupun kadang-kadang mau sih aku itu nggak nyuci sehari, cuman itu jarang banget terjadi ya teman-teman. Lebih seringnya itu aku nyuci setiap ya, walau seperti apapun kondisi cuaca di luar itu pokoknya aku setiap hari nyuci gitu. Nah teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nontonin video aku? Lagi pada nyantai, udah pada sarapan belum, atau lagi masih pada sibuk gitu di dapur ya? Pokoknya lagi ngapain pun teman-teman semua ya, aku ucapin semangat buat teman-teman, semangat beraktivitas buat yang sedang beraktivitas, semangat sarapan buat yang lagi sedang sarapan gitu, dan semangat nyantai aja buat teman-teman yang lagi santai-santai aja. Nah itu dia, aku masih jemur-jemur ya teman-teman. Jadi ini posisinya alhamdulillah waktu aku buat video ini tuh cerah gitu ya, jadi aku tuh semangat banget buat nyuci-nyucinya. Jadi kalau cerah gini lebih cepat aja buat kering ya teman-teman ya, walaupun sebenarnya pakaian aku itu juga pasti bakalan kering ya satu hari itu ya, walaupun kadang tuh ada satu tertinggal yang nggak kering, kayak celana jeans itu kadang mau nggak kering gitu kalau misalnya cuaca mendung, itu kadang mau nggak kering dalam satu hari itu, tapi lebih seringnya itu untuk pakaian yang itu yang lain itu pasti selalu kering gitu ya. Nah itu dia udah mau selesai ya aku jemur-jemur pakaiannya. Dan itu aku lagi gantung-gantungin untuk kolornya Kakak Nazli dan Adik Ais, itu biasanya aku jemurnya itu aku gantungin di bagian pinggirnya. Dan lanjut lagi, jadi udah selesai aku jemur-jemur pakaiannya. Tadi tuh aku sempat bawa pakaian kotor ya teman-teman. Jadi itu pakaian kotor, pakaian kotornya Adik Ais dan Kakak Nazli selesai mandi tadi tuh ditumpuk di depan gitu, makanya itu aku bawa langsung mau aku rendam di ember itu. Dan di sini sekalian aku mau cuci-cuci piring dulu ya teman-teman. Jadi ini cucian piring banyak banget ya, karena emang dari pagi itu aku belum ada nyuci. Ditambah lagi tuh bekas-bekas aku masak gitu ya. Jadi itu makin banyak karena ada kuali-kuali juga, itu jadi kelihatan banyak banget gitu. Dan seperti biasa juga aku itu kalau nyuci masih di bawah, masih lesehan ya. Yang udah sering nontonin video aku tuh pasti paham banget ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisi keadaan dapur aku, tempat cuci piring aku. Di sini juga aku nyuci pakaian ya teman-teman. Dan itu aku tadi udah cuci-cuci untuk gelasnya. Jadi seperti biasa itu aku kalau cuci piring itu selalu yang utama aku duluanin untuk cuci itu adalah gelas-gelas ya teman-teman. Jadi kadang kan kalau untuk cuci piring itu kan agak meninggalkan noda-noda minyak. Jadi itu untuk piring-piring itu aku belakangan gitu. Setelah itu baru aku cuci-cuci kuali yang paling terakhir gitu. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala
segala urusannya dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu dia, aku lagi bilas-bilas ya teman-teman. Jadi itu langsung aku bilas dan langsung aku letakin di rak piring peniris itu. Jadi di sini sebenarnya walaupun aku itu nggak ada nyuci ya malam hari, tapi cuman itu untuk kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan yang tertinggal di piring itu biasanya selesai makan kalau ada sisanya itu langsung aku buang gitu ya di tempat sampah di luar gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah untuk di dapur ini tuh nggak ada meninggalkan sampah gitu ya, sisa-sisa makanan itu nggak ada. Tapi tetap aja walaupun nggak ada aku tinggalin sampah atau sisa-sisa makanan, tetap aja si tikus-tikus itu mau nongol gitu ya teman-teman. Entah apa yang mereka cari. Jadi aku kadang suka geli gitu, kadang mereka datang rombongan bawa teman-temannya gitu ya. Mau aku racun sih itu ada teman-teman yang komen ngusulin katanya diracun aja. Cuman denger-dengar tuh ya katanya kalau misalnya tikus diracun itu makin bawa temen dianya ya, makin bergelomboran datang gitu. Udah gitu juga kadang aku suka geli aja kalau misalnya dia itu mati gitu ya, suka geli mau ngambilnya, apalagi kalau misalnya matinya itu entah nyelip di mana itu kan pasti bakal meninggalkan bau yang busuk gitu. Terus ada juga yang ngasih saran, komen katanya jangan sampai meninggalkan kotoran, sisa-sisa makanan itu jangan sampai ditinggalkan di dapur itu gitu. Jadi itu ya aku juga udah lakuin seperti itu ya, itu nggak ada aku tinggalin untuk sisa-sisa makanan, itu nggak ada aku tinggalin, sampah-sampah juga nggak ada aku tinggalin ya. Tapi tetap aja ya itu untuk bawang-bawang aku itu kadang mau dimainin mereka ya teman-teman, padahal tuh katanya aku sempat searching juga di Google gitu, aku searching katanya untuk tikus itu katanya kan takut sama bawang putih, tapi tetap aja itu bawang aku jadi mainan gitu ya teman-teman. Jadi kadang yang udah ada bekas kayak bekas gigitan itu pasti aku buang ya karena geli aja itu mau makainya. Dan lanjut di sini aku mau ganti-ganti spray dulu karena emang udah jadwalnya untuk ganti spray ya. Jadi udah ada hampir seminggu juga nih aku belum ganti-ganti spray. Jadi ini mau sekalian aja aku ganti spraynya. Nah teman-teman gimana nih kalau ganti spray, apakah terjadwal sama seperti aku seminggu sekali atau nggak ada jadwalnya? Boleh komen-komen di bawah ya. Jadi aku itu kalau ganti spray itu biasanya seminggu sekali. Cuman kalau misalnya ada ketumpahan kotoran, ketumpahan makanan atau kadang itu ada ais itu kadang mau muntah gitu ya, itu pasti langsung aku ganti gitu ya teman-teman. Jadi agak risih aja kalau misalnya spray ini kan tempat kita buat tidur gitu ya, jadi risih gitu kalau misalnya dalam keadaan yang kotor gitu kita gunain untuk tidur. Apalagi kalau untuk muntah itu aku paling jijik gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada bekas muntah itu aku paling gak suka. Nah itu dia, seperti biasa selalu ditemenin sama si Ade Ais aku buat beraktivitas di jam-jam segini tuh dia nggak ada temen ya, jadi aku selalu digangguin gitu sama dia, dan itu katanya dia lagi mau bantuin aku untuk buka si sarung bantal gulingnya ya teman-teman. Jadi aku biarin aja tuh dia berusaha untuk bukanya, tapi ternyata lama-lama dia itu kesel karena nggak bisa ya, jadi akhirnya ditinggalkannya begitu saja. Dan itu aku lagi lipat-lipat dulu untuk bed covernya, itu aku lipat-lipat, baru setelah aku lipat-lipat ini aku mau lanjutin untuk ganti sarung bantal guling yang dikerjain sama di Ais tadi ya, cuman dia nyerah karena nggak bisa gitu ya teman-teman. Oh ya di sini aku nggak jemur-jemur bantal dulu ya teman-teman, jadi memang udah agak lama banget nih aku nggak jemur-jemur bantal karena emang cuaca di Medan ini masih nggak menentu gitu ya teman-teman, kadang panas kadang juga hujan gitu, tapi lebih seringnya itu masih musim hujan gitu ya teman-teman. Jadi kadang tuh saat aku mau jemur-jemur bantal saatnya panas gitu tuh nggak ada tempat aja buat jemur bantal, dan saat ada tempat gitu tuh cuacanya malah mendung gitu. Jadi kalau misalnya mau jemur bantal tapi cuacanya nggak panas itu kan nggak enak ya teman-teman. Dan lanjut lagi, itu tadi udah selesai aku untuk ganti-ganti spray dan ganti sarung bantalnya. Di sini lanjut lagi aku mau sapu lantai dulu ya teman-teman. Jadi seperti biasa mungkin yang teman-teman yang udah sering nonton video aku itu sudah tahu ya, kalau misalnya aku tuh kalau sapu-sapu lantai dan ngepel itu biasanya aku lakuin di saat bangun tidur pagi gitu ya, sekitar jam 5:30 itu biasanya aku lakuin. Cuman ini berhubung karena sesuatu hal, jadi ini aku nggak bisa sapu-sapu, nggak bisa ngepel-ngepel
lantai itu di pagi hari. Jadi ya tunggu Pak Su pergi kerja baru deh aku bisa buat beberes area depan. Dan sebelum aku lanjut ngepel, jadi tadi aku udah selesai untuk nyapunya. Sebelum lanjut aku untuk ngepel, ini aku mau lap-lap dulu ya teman-teman. Jadi meja TV ini tuh udah lama nggak aku lap-lap. Di sini mau aku lap-lap dulu. Jadi di sini aku lapnya itu pakai tisu basah ya teman-teman. Jadi biar lebih bersih lagi tuh ngebersihi barang-barang yang putih seperti ini tuh dibersihin pakai tisu basah ya. Jadi biar lebih maksimal aja. Tapi itu sih menurut aku ya. Jadi kalau menurut aku itu lebih bersih aja kalau kita bersihinnya tuh pakai tisu basah dibandingkan pakai lap yang basah gitu. Tapi kalau untuk si layar televisinya itu nggak aku bersihin ya teman-teman. Jadi untuk televisi itu aku bersihin yang area belakangnya aja itu karena ada debu juga, sedikit ada debu gitu makanya aku lap-lap juga. Cuman kalau untuk layarnya itu aku nggak berani buat ngebersihin. Jadi itu biasanya Pak Su yang ngebersihin. Untuk layar televisinya itu biasa dibersihin pakai tisu kering gitu. Dan ini udah selesai tadi ya. Lanjut lagi nih aku mau ngepel lantai dan di sini tuh ada adik Ais ya. Sebenarnya aku agak ngeri juga kalau misalnya ngepel tuh ada anak-anak karena aku takut banget dia kepleset gitu. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.